deteksi masalah emosional pada balita dengan KMME. Oke, yang pertama yaitu menyiapkan alatnya, yaitu ada pulpoint, ada kuesioner KMME-nya, kemudian yang selanjutnya yaitu memanggil Ananda D dan juga Nyonya K. Silakan masuk. Oke, coba sini. Satu dulu ya pintunya ya. Ya Bu, perkenalkan saya Bidan Ilma yang bertugas pada pagi hari ini. Ini benar dengan Nyonya K dan Ananda D? Oke, tadi udah dicek belum suhunya? Berapa? 36,6. Oke, saya cek dulu ya nadinya ya Dek ya. Di situ aja nggak apa-apa, duduk. Oke, nadinya 105 kali per menit ya. Respirasinya oke, 31 kali per menit. Oke, jadi Ibu, ini ada masalah apa ya? Sering marah adiknya atau gimana? Sering marah. Akhir-akhir ini ya. Kemudian apa lagi? Tapi kalau bermain biasa ya teman-temannya juga. Oke. Kalau marah juga tanpa sebab gitu Bu. Oke. Jadi di sini saya akan melakukan ini ya Bu. Deteksi gitu, masalah mental emosional pada adik seperti itu ya. Ini usianya 48 bulan, jadi 4 tahun ya. Nah, nanti prosedurnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu seperti itu. Nanti yang dirasa ibu itu sesuai dengan anak ibu, silahkan nanti ibu bilang ya. Kalau tidak sesuai maka nanti ibu silahkan bilang tidak, seperti itu ya. Paham ibu? Paham. Oke. Oke, kalau begitu sekarang saya akan menanyakan ya untuk beberapa pertanyaan itu. Oke. Yang pertama ini, apakah anak Anda sering terlihat marah tanpa sebab yang jelas? Ya. Iya. Akhir-akhir ini ya, Bu? Iya. Oke. Kemudian, apakah anak Anda tampak menghindar dari teman-teman atau anggota keluarganya? Tidak ya? Tidak. Kayak seperti ingin merasa sendiri, menyendiri, atau merasa sedih, seperti itu. Enggak ya? Kemudian, apakah anak Anda itu terlihat berperilaku merusak atau menentang terhadap lingkungan sekitarnya? Tidak. Kayak melanggar peraturan yang ada, seperti itu. Enggak ya? Apakah anak Anda memperlihatkan adanya perasaan ketakutan dan kecemasan yang berlebih, yang tidak dapat dijelaskan asalnya, atau tidak sebanding dengan anak-anak di usianya dia? Tidak ya. Oke. Apakah anak Anda itu mengalami keterbatasan karena adanya konsentrasi yang buruk dan mudah teralihkan perhatiannya sehingga mengalami penurunan dalam aktivitas sehari-hari atau prestasi belajarnya? Apakah anak Anda juga menunjukkan perilaku kebingungan sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan membuat keputusan? Tidak. Apakah anak Anda menunjukkan adanya perubahan pola tidur seperti sulit tidur sepanjang waktu atau terjaga di sepanjang hari atau sering terbangun di waktu tidur malam gitu? Tidak ya. Apakah anak Anda mengalami perubahan pola makan? Tidak. Apakah anak Anda sering mengeluh sakit kepala atau sakit perut? Tidak ya. Apakah anak Anda sering mengeluh putus asa atau berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya? Tidak ya. Apakah anak Anda menunjukkan adanya kemunduran perilaku atau kemampuan yang sudah dimilikinya? Tidak. Apakah anak Anda melakukan perbuatan yang berulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak. Oke Ibu ya. Di sini saya sudah menanyakan secara runtut ya Bu. Satu persatu gitu perilaku yang tertulis pada KMME ini atau kuesioner masalah mental emosional seperti itu. Nah, bila di sini ada salah satu jawaban jawabannya itu ada yang ya satu, berarti saya harus memberikan konseling kepada ibu seperti itu, dan juga untuk pola asuhnya seperti apa seperti itu. Jadi Bu, untuk adik usia 48 bulan ini ya, nah kesalahan pola asuh itu banyak banget Bu. Kesalahan pola asuh itu
seperti membeli banyak pilihan, kemudian memberikan gadget, nonton TV terlalu sering, terus membiarkan anak itu bermain seperti itu, kemudian menyembunyikan topik sensitif, kemudian juga sering dikritik seperti itu. Anak tuh mulai capek seperti itu kalau selalu diberikan seperti itu. Itu adalah salah satu pola asuh yang salah. Nah, pola asuh yang benar itu seperti apa? Memberi pujian, kemudian penuh kasih sayang, tidak otoriter, memberikan tanggung jawab kepada anak, dan juga pemenuhan gizi yang sesuai seusia anak seperti itu. Kalau mungkin kadang konsentrasinya tidak bisa fokus seperti itu, kemudian sering marah tanpa sebab, mari kita bisa cross check lagi apakah pola asuh kita itu sudah benar atau belum seperti itu. Nah, kalau belum benar, maka kita bisa gitu saling cross check dan juga saling membenahi kayak gitu, pola asuh seperti apakah yang bagus untuk anak kita seperti itu ya Bu. Nah, ini nanti kita bisa melakukan cek ulang menggunakan kuesioner masalah mental emosional ini ketika nanti selisih beberapa bulan seperti itu dari ini. Semoga ini tidak menjadikan masalah mental terhadap anak ibu seperti itu ya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Tidak ada. Nah, oke. Nah, terus ini tadi kan saya sudah menyampaikan ya, kalau tadi saya sudah memberikan konseling kepada ibu apabila ada satu ya seperti itu. Nah, kalau nanti saya melakukan evaluasi lagi setelah 3 bulan, yang tadi saya bilang kan, ketika nanti saya melakukan evaluasi menggunakan KMME lagi, tapi tidak ada perubahan, maka anak itu harus dirujuk lagi ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa seperti itu Bu. Nah, tapi kalau ditemukan 2 atau lebih jawaban ya, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah merujuk anak tuh langsung ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa tumbuh kembang anak seperti itu. Jadi kalau ianya itu lebih dari 1, maka harus langsung dirujuk tanpa menunggu 3 bulan untuk evaluasi lagi seperti itu. Nah, kemudian rujukan ini harus disertai dengan ini disertai informasi mengenai jumlah ini tadi, masalah mental emosional yang ditemukan yang sudah saya tes tadi seperti itu ya. Ada yang ditanyakan nggak ya Bu? Oke, kalau udah tidak ada, mungkin sekian ya yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya nanti bisa melakukan kunjungan ulang nanti 3 bulan lagi ke sini ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Ya. Kemudian melakukan dokumentasi terampil pada siang.